Selamat datang di Rajanya Horor. Malam itu desa Karangjati tampak begitu sunyi. Angin berhembus pelan, menyusup lewat sela-sela pepohonan besar yang berdiri angkuh di sepanjang jalan sepi. Di bawah cahaya bulan pucat, jalan beraspal yang menghubungkan kota kecil dengan desa itu terlihat kosong, seakan memang sengaja dibiarkan mati. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada cahaya lampu jalan, hanya kegelapan yang sesekali diterangi sinar bulan dan kunang-kunang yang berkelip di kejauhan. Orang-orang desa sudah lama memperingatkan. Jangan pernah lewat jalan itu sendirian, apalagi malam hari, nanti ada yang ikut bonceng. Tapi bagi Andi, semua itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Andi baru saja keluar dari bengkel tempatnya bekerja. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena ingin cepat sampai rumah, ia memilih jalan pintas, jalur hutan Karangjati. Jalur itu memang terkenal sepi, tapi kalau memutar lewat jalan kota, jaraknya bisa 2 kali lipat. Dengan motor tuanya, Andi melaju perlahan. Lampu depan motor hanya bisa menembus kegelapan sejauh beberapa meter. Pepohonan besar di kiri kanan jalan menjulang tinggi, ranting-rantingnya seakan melambai, seperti tangan yang mencoba meraih siapapun yang lewat. Awalnya semua berjalan normal, tapi semakin jauh ia masuk ke jalur itu, semakin aneh suasananya. Udara tiba-tiba jadi dingin menusuk, padahal ia hanya mengenakan jaket tipis. Hidungnya mencium aroma wangi melati yang samar, wangi yang anehnya muncul di tengah jalan hutan yang penuh dengan tanah lembab dan dedaunan kering. Andi mencoba menenangkan diri. Mungkin ada pohon melati liar di sekitar sini, gumamnya. Namun beberapa menit kemudian, motor terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah ada beban tambahan di belakang. Andi menoleh cepat sekilas. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakang kosong. Ia menarik napas panjang, mencoba mengabaikan rasa merinding yang mulai menjalari tengkuknya. Tapi suara motornya terdengar berbeda. Biasanya ringan, kini seperti tertekan, berat, dan menggeram. Setiap kali ia menarik gas, motor tidak mau melaju cepat. Keringat dingin mulai bercucuran meski udara menusuk tulang. Di telinganya, samar terdengar suara bisikan halus, seperti desahan seorang perempuan. Pelan saja, jangan buru-buru. Andi sontak merinding. Ia menoleh ke belakang sekali lagi. Tetap kosong. Tapi jantungnya berdetak kencang. Ia ingat betul peringatan orang-orang desa. Jangan pernah menoleh lebih dari sekali. Atau sosok itu akan menunjukkan wajahnya. Andi menggenggam stang erat-erat. Santai, Di. Cuman halusinasi. Capek kerja, lembur, otakmu mulai ngaco. Namun rasa takutnya semakin menjadi ketika dari spion kanan, ia mulai melihat sesuatu. Samar, hanya sekilas, tapi jelas bukan bayangan dirinya. Ada helai-helai rambut panjang, hitam, menjuntai tertiup angin. Rambut itu terlihat persis seperti milik seseorang yang sedang duduk di jok belakang. Andi panik. Ia membuang pandangan dari spion, menunduk, mencoba fokus ke jalan. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat perasaan bahwa memang ada yang ikut menempel di punggungnya. Suara nafas pelan terdengar di telinganya. Hangat, tapi asing. Terima kasih ya, sudah boncengin aku. Andi hampir kehilangan kendali. Motor oleng. Ia cepat-cepat menyeimbangkan. Matanya membesar, mulutnya kering. Di detik itu, ia tahu. Ia tidak sendirian lagi. Andi berusaha keras untuk tetap fokus pada jalan di depannya. Tangannya mencengkeram stang motor sampai gemetar. Sementara keringat dingin mengalir di pelipis meski udara malam itu menusuk tulang. Suara napas yang terasa begitu dekat, begitu nyata, membuat bulu kuduknya berdiri. Motor tua yang biasanya rewel, kini malah terasa seperti dipaksa membawa beban ganda. Jok belakang, yang harusnya kosong, seakan sedang ditindih oleh seseorang. Setiap guncangan kecil dari jalanan membuat motor oleng, seperti benar-benar ada tubuh lain yang ikut berguncang di belakangnya. Dari spion sebelah kanan, Andi sempat melihat lagi sekilas. Rambut hitam panjang itu tampak semakin jelas. Bukan sekadar bayangan, helai-helainya bergerak mengikuti angin malam, tipis dan acak-acakan.
Ia langsung memalingkan wajah, jantungnya berdegup seperti ingin pecah. Jangan lihat, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi yang membuatnya hampir tak bisa bernapas adalah saat ia merasakan sesuatu menyentuh pinggangnya. Bukan sekadar hembusan angin, tapi nyata, dingin, licin, seperti jemari yang pucat dan tak bertulang. Tangannya otomatis menegang. Ia ingin menoleh, ingin memastikan, tapi sebuah suara lirih terdengar di telinganya. Jangan nengok. Andi membeku. Suara itu jelas suara seorang perempuan, namun terdengar aneh, lirih, serak, dan seolah keluar bukan dari mulut manusia, melainkan dari rongga kosong. Detik itu, ia tahu dirinya sedang diboncengi. Motor terus melaju, tapi anehnya, jalan yang biasanya hanya butuh 10 menit untuk dilewati, kini seakan tak ada habisnya. Pepohonan besar di kiri kanan jalan terasa semakin rapat, seperti menutup jalur keluar. Lampu motor seolah tak mampu menembus gelap, hanya memantulkan cahaya pucat di aspal yang sama, berulang-ulang. Ini, kok kayak nggak sampai-sampai? Pikir Andi panik, kakinya mulai lemas. Ia ingin berhenti, tapi nalurinya menolak. Cerita-cerita horor yang dulu hanya ia dengar sekilas dari orang tua desa kembali terngiang. Kalau kamu diboncengi, jangan pernah berhenti. Kalau berhenti, dia akan turun, dan kamu bisa ikut bersamanya. Andi memacu motornya lebih cepat, meski tenaganya semakin berat. Angin yang berhembus semakin dingin menusuk hingga ke tulang. Dan di sela suara mesin motor yang meraung, ia mendengar sesuatu. Sebuah tawa kecil, lirih, seperti seorang perempuan yang menahan cekikikan. He. Andi merinding setengah mati. Jemari pucat itu semakin menekan pinggangnya, seolah si penumpang tak kasat mata itu takut jatuh. Ia hampir tak mampu lagi berpikir jernih. Matanya melirik spion sekali lagi, dan kali ini ia melihat lebih jelas. Rambut panjang terurai menutupi wajah, menunduk, duduk persis di jok belakang. Bahunya terlihat samar, tubuhnya kurus dan membungkuk. Andi spontan ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ya Allah. Bisiknya lirih, tubuhnya bergetar hebat. Saat itu pula, sosok itu bergerak. Perlahan, kepalanya yang tertunduk mulai terangkat. Rambut panjang yang menutupi wajahnya bergeser sedikit demi sedikit. Dari sela rambut itu Andi melihat sepasang mata merah menyala menatap balik melalui spion. Brak! Motor hampir oleng ketika Andi buru-buru menutup spion dengan tangannya. Ia gemetar, keringat deras membasahi wajahnya. Suara lirih itu kembali berbisik, kini lebih dekat tepat di telinganya. Sudah kubilang, jangan nengok. Andi menutup spion motornya dengan tangan gemetar. Nafasnya tersengal-sengal, seperti baru saja berlari sejauh berkilometer. Tubuhnya kaku, tapi motor terus melaju di jalan yang tak kunjung berakhir. Ini nggak mungkin. Harusnya aku sudah sampai pertigaan tadi. Harusnya. Pikirnya panik. Ia hafal betul jalur ini. Setiap hari, kalau pulang kerja, ia lewat sini meski biasanya masih sore. Ada pertigaan kecil yang menuju ke rumahnya, dan dari bengkel hanya butuh 10 menit untuk sampai. Tapi sekarang, rasanya ia sudah hampir setengah jam melaju, tanpa tanda-tanda pertigaan itu muncul. Jalan yang dilalui hanya lurus, dan lurus. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan berdiri seperti penjaga hitam yang mengurungnya. Cahaya lampu motor hanya memantulkan bayangan-bayangan aneh, seakan ada sosok-sosok yang bersembunyi di balik batang pohon, menatapnya tanpa suara. Dan lebih buruk lagi, genggaman dingin itu masih menempel di pinggangnya. Jemari pucat itu sesekali meremas, seperti penumpang yang sedang takut jatuh dari motor. Andi menelan ludah, matanya merah karena menahan tangis. Ya Allah, tolong aku, tolong aku. Doanya pelan, tapi suara lirih itu kembali terdengar. Kamu mau kemana? Jangan buru-buru. Sebentar lagi sampai. Andi hampir muntah mendengar bisikan itu. Suaranya begitu dekat, begitu nyata, bahkan hembusannya terasa membasahi telinganya.
Ia menekan gas lebih kuat. Motor meraung keras tapi tetap saja seperti ditahan sesuatu. Seolah ada beban besar yang membuatnya susah melaju, lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Saat matanya fokus ke depan, jalan di hadapannya tiba-tiba terasa berputar. Ia merasa sudah lewat jalan itu tadi, dengan pohon besar bercabang 3 di sebelah kanan, dan sebuah papan kayu tua di kiri jalan. Tapi setelah 10 menit lagi melaju, pohon dan papan itu muncul lagi. Andi tercekat. Astaga, aku muter-muter di tempat, jantungnya serasa berhenti. Ia sadar kalau dirinya sedang dipermainkan. Jalan ini bukan lagi jalan biasa. Ia sudah masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Dan benar saja, dari balik pepohonan, ia mendengar suara langkah kaki. Padahal jalannya kosong. Lalu terdengar suara-suara lirih, seperti bisikan banyak orang berbicara bersamaan, tapi tak jelas bahasanya. Seperti gumaman dari alam lain. Andi memejamkan mata sejenak mencoba fokus, tapi tiba-tiba sesuatu menyentuh bahunya. Bukan jemari di pinggang lagi, tapi kali ini bahunya dengan tekanan lembut. Perlahan sebuah kepala terasa bersandar di punggungnya. Berat, dingin, dan basah. Seperti rambut yang penuh air menempel pada jaketnya, Andi hampir pingsan. Matanya membelalak, tangannya gemetar hebat. Ya Allah, jangan sekarang, jangan sekarang. Dari balik punggungnya, terdengar suara lirih, begitu jelas di telinganya. Kamu, wangi ya? Andi tersentak. Ia sadar, sosok itu bukan sekadar ikut bonceng. Ia sedang menempel erat di punggungnya, seperti pacar yang sedang manja. Tapi pacar dari dunia lain. Motor terus melaju, tapi jalan tak kunjung habis. Dan setiap kali ia mencoba mengingat doa, suaranya tercekat, lidahnya keluh, seperti ada yang menahan. Suara tawa kecil kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Hehehe, kamu nggak bisa kabur. Kita belum sampai tujuan. Andi hampir kehilangan akal sehatnya. Tangannya sudah gemetar, motornya oleng ke kanan kiri. Tapi tiba-tiba, braak! Lampu motor berkedip, dan di depan, ia melihat sosok perempuan berdiri tegak di tengah jalan. Rambutnya panjang menjuntai, wajahnya tertutup, dan pakaiannya compang-camping. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arah Andi. Andi mengerem mendadak, hampir jatuh. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Jalan kosong kembali. Namun genggaman di pinggangnya semakin kuat, seolah penumpang itu tak mau dilepas. Andi mulai menangis. Astaga, aku nggak mau mati di sini. Tapi sayangnya, jalan itu belum selesai mempermainkannya. Andi terus memacu motornya meski tubuhnya sudah hampir menyerah. Nafasnya tersengal, matanya berkaca-kaca dan tangannya gemetar hebat. Tapi genggaman dingin itu masih ada di pinggangnya, menempel erat, tak mau lepas. Sementara jalan itu seolah mempermainkan dirinya. Ia merasa sudah melewati tempat yang sama berkali-kali. Pohon bercabang 3, papan kayu tua, bahkan batu besar di pinggir jalan, semuanya muncul lagi dan lagi, seakan ia terjebak dalam lingkaran tak berujung. Namun di balik keputusasaan itu, sebuah memori lama terlintas di pikirannya. Ia ingat, dulu ketika kecil, neneknya pernah bercerita tentang jalan ini. Jangan pernah lewat jalan Karangjati malam-malam, Di, kata neneknya dulu sambil mengipasi dirinya dengan tangan keriput. Di sana ada pohon besar. Orang bilang, dulu ada perempuan yang mati mengenaskan di bawahnya. Sejak saat itu, rohnya suka ikut bonceng siapapun yang lewat sendirian. Andi waktu itu hanya tertawa kecil. Ia pikir itu hanya dongeng untuk menakut-nakutinya biar tak main jauh malam-malam. Tapi kini, cerita itu kembali terngiang jelas di kepalanya. Pohon besar, ya, ia ingat sekarang. Jalan Karangjati memang punya satu pohon beringin tua, berdiri menjulang di tikungan. Pohon itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Konon, di bawah pohon itulah terjadi kecelakaan tragis. Neneknya pernah bilang, seorang perempuan muda, entah siapa, konon mati di tempat itu. Ada yang bilang ia korban tabrak lari. Ada juga yang bilang ia sengaja bunuh diri karena diputus kekasih. Mayatnya ditemukan hancur,
terjepit di bawah akar-akar beringin yang menjalar ke jalan. Dan sejak itu, roh perempuan itu gentayangan, menunggu tumpangan dari siapapun yang melintas. Andi, suara lirih itu lagi. Tapi kali ini terdengar berbeda. Bukan sekadar bisikan, tapi jelas memanggil namanya. Andi membeku. Bagaimana mungkin sosok itu tahu namanya? Lehernya kaku. Ia menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menoleh. Tapi matanya, tanpa sadar, melirik spion yang retak. Dan ia melihatnya. Sosok itu kini tak lagi menunduk. Ia duduk tegak di jok belakang. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat, kulitnya penuh luka lebam. Bibirnya biru, matanya kosong. Tapi sesekali berubah merah menyala. Andi ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sosok itu membuka mulutnya, perlahan, suaranya serak dan penuh dendam. Aku mati di sini, dan aku nggak bisa pulang sendiri. Andi menutup mata rapat-rapat, berusaha membaca doa meski terbata-bata. Tapi setiap kata terasa tercekat, seperti ada sesuatu yang menahan lidahnya. Aku butuh yang bonceng aku sampai rumahku. Jemari pucat itu semakin menekan pinggangnya, sampai ia nyaris kehilangan keseimbangan. Di kejauhan, di balik kabut tipis yang entah dari mana datangnya, Andi mulai melihat siluet besar, pohon beringin yang menjulang di tikungan jalan. Akar-akarnya besar, menjulur ke aspal, seperti tangan raksasa yang ingin meraih apapun yang lewat. Dan di bawah pohon itu, ada sesuatu, samar. Ia melihat bayangan perempuan lain, berdiri tegak, menatapnya lurus. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya kurus, dan tangannya melambai pelan, seakan memanggil. Andi sadar, ia sudah sampai di titik paling angker jalan Karangjati. Pohon besar itu bukan sekadar pohon, tapi gerbang. Gerbang menuju sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika manusia. Motor Andi semakin melambat. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menahan rodanya. Pohon beringin tua di tikungan kini semakin dekat. Bayangan besar dari cabang-cabangnya menutup jalan, membuat suasana gelap total. Seakan bulan pun tak sanggup menembus pekat di bawahnya. Andi merasakan tengkuknya semakin berat. Bukan hanya karena genggaman dingin di pinggangnya, tapi karena ada sesuatu yang kini jelas-jelas menempel di punggungnya. Nafas perempuan itu semakin terasa, hangat sekaligus bau amis, bercampur dengan aroma bunga, melati yang menusuk. Kita hampir sampai. Suara lirih itu terdengar tepat di telinganya. Andi hampir menangis. Ya Allah, tolong aku. Jangan biarkan aku mati di sini. Doanya lirih. Air matanya jatuh. Motor mendadak berhenti total. Mesin mati, lampu padam. Suara jangkrik pun hilang. Sunyi. Hanya terdengar desah napas perempuan itu, tepat di belakangnya. Andi gemetar hebat. Tangannya mencoba menyalakan motor, tapi kunci starter tak berfungsi. 1, 2, 3 kali diputar, motor tetap mati. Lalu, sebuah tangan pucat melingkar di dadanya. Andi terperanjat. Jemari dingin itu meremas pelan, seperti mengikat tubuhnya agar tak bisa kabur. Dan perlahan-perlahan sekali kepala sosok itu bergerak naik dari belakang punggungnya. Andi bisa merasakannya. Rambut panjang basah menempel di pipinya. Nafas itu semakin jelas di lehernya. Aku di sini, Di. Andi ingin pingsan. Ia berusaha keras untuk tak menoleh. Ia tahu jika menoleh, ia akan melihat wajah yang tidak ingin ia lihat seumur hidupnya. Tapi tiba-tiba, suara itu berubah. Bukan lagi lirih, melainkan berat, dalam, penuh amarah. Kenapa kamu takut lihat aku? Brak! Kunci motor terlepas dari tangannya. Spion pecah sendiri, retak dan jatuh ke aspal. Andi terlonjak kaget, matanya membelalak. Perlahan, tanpa bisa ia tahan, lehernya mulai menoleh sendiri. Ada sesuatu yang memaksa kepalanya berputar. Ia berusaha melawan, tapi sia-sia. Tubuhnya kaku, seperti dikendalikan. Dan saat matanya akhirnya menangkap pemandangan di jok belakang, darahnya serasa berhenti mengalir. Seorang perempuan duduk di sana,
Wajahnya hancur, kulit pucat penuh lebam, bibir biru robek hingga ke pipi. Matanya merah menyala, menatapnya tajam. Rambut panjangnya basah, meneteskan cairan hitam ke jok motor. Dan senyum miringnya, senyum yang akan menghantui mimpi siapapun yang melihatnya. Andi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Yang keluar hanya desahan lirih. Perempuan itu mendekat, wajahnya hanya sejengkal dari wajah Andi. Bibir birunya bergerak, suaranya seperti bisikan angin bercampur dengan jeritan ribuan jiwa. Terima kasih, sudah boncengin aku. Motor tiba-tiba terhempas jatuh ke aspal. Andi terpental, tubuhnya berguling di jalan. Kepalanya terbentur keras, membuat pandangannya berkunang. Tapi sebelum ia pingsan, ia sempat melihat sesuatu. Sosok perempuan itu kini berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya, tersenyum lebar sambil melambai pelan. Lalu, gelap. Andi terbangun dengan tubuh penuh rasa sakit. Pandangannya kabur, kepalanya berdenyut hebat. Bau obat menyengat hidungnya dan suara samar orang-orang berbicara terdengar di sekitarnya. Perlahan ia sadar, ia tidak lagi berada di jalan itu. Ia terbaring di sebuah ruangan putih. Rumah sakit, seorang perawat menghampiri, melihatnya mulai membuka mata. Syukurlah kamu sadar. Kamu beruntung masih hidup. Ada warga yang nemuin kamu pingsan di pinggir jalan dekat pohon beringin Karangjati. Andi menelan ludah, ingatannya berputar. Motor, jalan yang tak berujung, genggaman dingin, bisikan, dan wajah hancur itu. Ia bergidik, jantungnya kembali berdegup cepat. Dokter masuk, memeriksa kondisinya. Kamu luka ringan, cuma benturan di kepala dan lecet-lecet. Tapi jangan kaget kalau nanti sering mimpi buruk. Warga sini sudah sering cerita. Kamu pasti sudah dengar tentang jalan itu, kan? Andi tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Bulan masih menggantung di langit, samar tertutup awan tipis, langit samar tertutup awan tipis, dan entah kenapa dari kejauhan, ia merasa melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon beringin yang ada di halaman rumah sakit. Rambut panjang terurai, tubuh kurus, hanya berdiri diam menatap ke arahnya. Air dingin merembes di punggung Andi. Ia memejamkan mata rapat-rapat, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan. Namun sejak malam itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Setiap kali naik motor sendirian, terutama malam hari, Andi selalu merasa ada ruang kosong di jok belakang yang seperti menunggu seseorang untuk duduk. Kadang tercium bau melati, kadang ia mendengar bisikan samar. Dan tiap kali melewati jalan Karangjati, ia lebih memilih memutar jauh daripada melewati pohon beringin itu lagi. Karena ia tahu, sosok itu masih ada, masih menunggu, masih mencari siapapun yang berani lewat sendirian. Dan jika ada yang bertanya tentang malam itu, Andi hanya bisa menjawab dengan suara bergetar, jangan pernah lewat jalan itu sendirian, karena ternyata ada yang ikut bonceng.